Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memulai pelajaran materi yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, di sini kita masih belajar tentang mengenal organ gerak hewan dan manusia, yaitu lebih khususnya tentang otot manusia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah selesai. Hari ini kita harus bersyukur memiliki otot dan tulang yang sempurna, yang memiliki fungsi dengan baik. Kita mulai pembelajaran yang kelima, yaitu tentang macam-macam otot manusia. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa otot manusia adalah alat gerak aktif. Bahasan kemarin kita sudah menjelaskan tentang tulang manusia. Tulang manusia atau tulang itu adalah alat gerak pasif. Jadi tulang tidak akan bergerak kecuali dengan bantuan otot. Nah, artinya otot disebut alat gerak aktif dan tulang disebut alat gerak pasif. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Nah, di sini otot artinya jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Terus apa fungsinya? Fungsi otot manusia diantaranya menjalankan dan melaksanakan aktivitas atau pekerjaan semisal berjalan, mengangkat, memegang, dan lainnya. Selanjutnya, fungsi otot juga bisa menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Juga selanjutnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, itulah diantaranya fungsi otot pada manusia. Ada lagi karakteristik otot manusia. Bagaimana sih sifat-sifat dari otot manusia itu? Nah, ada 3. Yang pertama istilahnya disebut kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam memendek atau istilahnya kontraksi. Yang kedua ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot dalam memanjang atau disebutnya berrelaksasi. Yang ketiganya yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula. Artinya antara berkontraksi dan berrelaksasi. Itulah karakteristik otot. Ada diantaranya 3 jenis otot manusia. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa sih otot polos? Otot polos yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom namanya. Nah, ciri-cirinya yang pertama biasanya berkontraksi antara 3 hingga 180 detik. Memiliki 1 sel. Kemudian bentuknya kedua ujungnya runcing. Nah,
itu diantaranya cirinya dan sebagainya. Kemudian ada lagi otot lurik. Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Ciri-cirinya yang pertama bentuknya memanjang dan silindris ya. Kemudian ciri-cirinya melekat pada rangka, inti sel berada di tepi dan yang lainnya. Yang ketiganya otot jantung. Otot jantung namanya juga otot jantung. Berarti terletaknya hanya pada jantung. Nah, yaitu otot jantung ini perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena ada persamaan pada otot jantung. Misalnya sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Fungsinya untuk apa otot jantung ini? Yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun ciri-cirinya, bentuknya silindris, terdapat di jantung, memiliki inti sel yang berada di tengah, dan yang lainnya. Nah, itulah merupakan macam-macam otot pada manusia. Untuk lebih jelasnya, sebelum kalian menonton video ini, kalian boleh membaca terlebih dahulu bahasan lengkapnya di buku paket ya, pembelajaran 5. Kita berlanjut ke pembelajaran 6 karena mungkin untuk pembelajaran 5 materi yang dipelajari selain otot yaitu ada ide pokok dalam teks bacaan. Ini sama seperti yang bahasan sebelumnya. Kalian lihat saja di penjelasan yang telah berlalu. Nah, mulai kita ke pembelajaran yang ke-6. Di sini masih tentang macam-macam gerak otot. Nah, di sini kalian boleh membaca terlebih dahulu pembelajaran 6-nya sampai selesai. Kemudian Bapak ringkaskan yaitu macam-macam gerak otot, diantaranya ada 7. Yang pertama ekstensi, yaitu gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang keduanya gerak depresi, yaitu gerak menekan ke bawah atau menurun. Ketiga, gerak pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Ada lagi abduksi, yaitu gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelimanya gerak supinasi, yaitu gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang selanjutnya yaitu adduksi, yaitu gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang terakhir yaitu gerak fleksi, artinya gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, itulah diantaranya macam-macam gerak otot. Ada lagi yaitu tentang mencegah terjadinya cedera akibat olahraga. Nah, di sini ada cara-cara atau hal-hal yang bisa mencegah terjadinya cedera akibat olahraga. Yang pertama, lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum berolahraga. Yang keduanya, lakukan peregangan. Kemudian yang ketiganya, mulailah dengan perlahan dan jangan memaksakan diri. Yang keempatnya, lakukan olahraga yang bervariasi, artinya macam-macam. Yang kelimanya,
ketahui kelemahan tubuh. Kemudian yang selanjutnya, banyak minum air putih, jangan lupa makan, mintalah bimbingan orang yang ahli, gunakan pakaian yang sesuai, dan istirahatkan tubuh. Itulah diantaranya materi pembelajaran ke-5 dan ke-6. Dan jangan lupa di materi ini yang terakhir yaitu kalian juga membaca dan memahami glosarium yang ada di halaman 132 dan rangkuman yang berada di halaman 133. Jangan lupa membacanya karena itu merupakan istilah-istilah penting dalam subtema 2 ini. Untuk evaluasi halaman 121 yaitu tentang tabel 2.12. Ide pokok ya, ini tentang ide pokok. Kalian isi paragraf kedua, 3, 4, 2, 3 dan 4 saja, atau pilih saja 3 paragraf menurut kalian yang paling gampang. Kemudian yang satunya pembelajaran 6-nya yaitu halaman 126 ya. Kalian isi di gambar 2.36, tuliskan saja di situ macam-macam geraknya, termasuk macam-macam gerak apa. Nah, ada di situ ya penjelasannya. Terima kasih untuk hari ini pembelajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.